pertemuan ilmiah kita di ruang Zoom ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar nantinya hasil dari apa yang kita lakukan di pagi hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak-anak kita menjadi well-being, sejahtera dunia akhirat. Mari kita berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa kembali. Saya Johan Supangkat, izinkan kepada Bapak Ibu semua untuk memandu jalannya presentasi makalah di forum ilmiah hari kedua di Rabu tanggal 20 Mei 2020. Untuk penyaji kita yang pertama nanti adalah Ibu Dr. Nini Kristianti. Beliau adalah pengawas SMA dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kemudian tadi sempat sudah saya sampaikan, tolong nanti waktunya hanya 30 menit, presentasi dengan tanya jawab dibagi 2 nanti, atau porsinya terserah oleh penyaji. Bapak Ibu, izin sekali lagi speakernya kami mute-kan, kami bisukan, ya. Nanti silakan di sana ada chat, kolom chat, kemudian ada partisipan, diklik di bawah kalau mau raise hand bertanya atau memberikan masukan. Sifatnya bisa memberikan konstruktif kritikisme ya, yaitu kritik yang sifatnya membangun untuk kita semua. Baik, langsung saja kita panggil Ibu penyaji pertama, Ibu Dr. Nini Kristianti. Kepada Ibu, ruangan ini sepenuhnya kami sediakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zul, terima kasih Ibu dan Bapak teman-teman mentor. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Juga teman-teman peserta forum ilmiah. Ini adalah forum ilmiah yang tahap pertama, tapi penyajian hari yang kedua. Ibu dan Bapak, tidak memperpanjang waktu, saya akan menyajikan makalah saya. Makalah saya, Ibu dan Bapak mudah-mudahan bisa melihat tayangan ini. Bisa dilihat Ibu dan Bapak? Ya, bisa. Bisa ya? Oke. Saya akan menceritakan dulu. Ya, dilihat ini. Nah, bisa, karena ini tidak memungkinkan saya slideshow, begini aja udah bisa ya? Oke. Ya, bagus, bagus. Ibu dan Bapak, judul makalah saya, itu adalah memperoleh harta karun melalui lafir, terprogram, dan terpantau. Judulnya itu. Ibu dan Bapak, sebelumnya saya ingin menyampaikan, ini adalah makalah, sajiannya itu adalah makalah, tapi isi makalah ini itu adalah pengalaman terbaik. Jadi ini adalah best practice yang disajikan dalam bentuk makalah. Berarti nanti teman-teman ketika mau menyajikan best practice, sistematikanya tidak seperti makalah. Kalau kali ini adalah makalah. Itu pengantarnya dulu. Sehingga jangan sampai keliru teman-teman nanti mau menyajikan best practice, nyontoh sistematika makalah ini. Gitu ya pengantarnya. Lalu Ibu Bapak, ini yang melatar belakangi dari judul saya tadi. Ibu Bapak, kalau kita lihat dari slide itu sudah jelas gambarnya itu adalah COVID. Baik itu penyaji di hari pertama, kedua, ketiga, kemungkinan sama, yang melatar belakangi pemicunya itu adalah adanya pandemi COVID-19. Saya mencoba yang melatar belakangi ini saya urutkan dari alur berpikirnya dengan adanya SE Mendikbud nomor 3 2020 itu berkenaan dengan antisipasi penyebaran pandemi, lalu ditindaklanjuti oleh surat
edaran Gubernur Jawa Timur, karena saya dari Kota Malang. Ditindaklanjuti berikutnya, surat edaran dari Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, di mana di situ ada 2 kali surat edaran. Yang pertama, itu dinyatakan siswa belajar di rumah, itu tanggal 16 sampai 31 Mei. Lalu berikutnya ada perpanjangan. Dari perpanjangan itu, maka belajar anak itu menjadi sampai dengan bulan Juni. Berangkat awalnya dari situ, Ibu dan Bapak, kondisi itu, maka kita sebagai pengawas sekolah punya tugas, punya kewajiban untuk tetap menjalankan tugas pengawasan kita. Begitu juga dengan kepala sekolah dan guru, tuntutan kinerja selama work from home itu harus tetap dilaksanakan, namun sudah tidak memungkinkan lagi seperti pada foto yang saya tampilkan. Ini ketika tugas kita memantau, kemudian mendampingi, membimbing, melaksanakan pelatihan, itu semuanya berbasis tatap muka. Dengan adanya situasi demikian tadi, sudah tidak memungkinkan lagi. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, kali ini saya akan menyampaikan pengalaman saya yang dilakukan baik itu kepala sekolah maupun guru dan bersama saya melalui kegiatan yang saya beri nama layanan virtual terprogram dan terpantau. Jadi LAVIR tadi itu akronim dari layanan virtual, terprogram dan terpantau. Ibu dan Bapak, awal berpikirnya seperti ini. Mungkin ini juga terjadi pada diri kita. Seringkali potensi diri kita itu ibarat harta karun. Kalau kita merujuk di KBBI, di sana Ibu Bapak bisa membaca di KBBI itu, ada yang menyatakan bahwa harta karun itu seperti sesuatu yang tersimpan. Belum tentu diketahui juga itu oleh pemiliknya. Ada kalanya harta karun itu akan ditemukan ketika seseorang itu mau menggali diri, mau memetakan dirinya. Maka harta karun itu akan juga diperolehnya. Jadi ini saya menyandingkan potensi diri itu ibaratnya harta karun. Nah, berikutnya ini. Strategi yang tepat dan bermakna dari pengalaman saya itu ternyata mampu pertama menggali, yang kedua mengali. Menggali itu berarti sesuatu yang tersimpan tadi itu menjadi mengemuka. Mengali ternyata potensi itu bisa dilipat gandakan. Jadi itulah Ibu dan Bapak harta karun yang saya maksudkan. Nah, strategi yang tepat dan bermakna tadi dari pengalaman yang sudah saya lakukan sejak tanggal 24 sampai tanggal 19 Mei, jadi kemarin, di makalah ini masih segar, itu adalah layanan virtual terprogram dan terpantau. Berikutnya ini Ibu Bapak. Strategi menggali harta karun, bagaimana caranya? Yaitu dengan satu, ini ilustrasi Ibu dan Bapak, ketika kita akan memperoleh harta karun dari seseorang, itu akan hasilnya akan bagus jika harta karun itu kita gali terlebih dulu dari diri kita sendiri. Ini merupakan langkah awal yang pernah saya lakukan, yaitu ketika saya tidak menyadari kalau saya punya kemampuan, tidak menyadari waktu itu, tapi saya terus berusaha. Akhirnya dari usaha itu, pernah yang tahun kemarin, itu saya punya hak cipta. Ada dua hak cipta, atau yang kita kenal dengan HAKI, hak kekayaan intelektual, yang sebelumnya tidak pernah saya sadari kalau saya punya harta karun itu. Nah, pengalaman dari sini, Ibu dan Bapak, saya kepingin mengajak teman-teman di sekolah binaan saya awalnya, itu seperti pengalaman saya tadi. Siapa tahu ada harta karun yang belum tergali atau belum mengemuka. Sehingga nanti biar tergali dan bisa mengali. Jadi akan berlipat ganda. Nah, ini Ibu Bapak pengalaman yang saya lakukan. Yang pertama, sebagai
pengawas sekolah yang semula melaksanakan pengawasan manual, sementara dengan adanya pandemi COVID ini harus menuju ke pengawasan digital, maka bersyukur dengan adanya pelatihan yang dikelola oleh APSI kerjasama dengan Microsoft, yaitu dalam rangka pembekalan substansi dan teknologi. Secara substansi, saya yakin Ibu Bapak sama seperti saya, mungkin tidak ada masalah. Yang masalah itu adalah terkait dengan teknologinya. Maka lewat TOT kemarin, lewat pembekalan itu, maka teknologi itu dipakai untuk melaksanakan tugas pengawasan. Nah, karena kegiatan yang tadi saya katakan harta karun, itu saya fokuskan kepada menggali potensi guru menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif, maka saya mengerucut kepada program bimbingan dan pelatihan. Nah, setelah melaksanakan pembekalan dan teknologi, dilanjutkan dengan penyusunan PBD. PBD itu adalah singkatan dari program Bimlat Digital. Setelah program Bimlat Digital, nanti di makalah itu ada, saya berikan nanti, menyusun RPBD. RPBD setara dengan RPP 1 lembar, singkatan dari Rencana Pelaksanaan Bimlat Digital. Berikutnya melaksanakan Bimlat Digital, sampai teman-teman peserta itu menghasilkan karya, utamanya karya inovatif berbasis digital, dilanjutkan dengan publikasi karya inovatif berbasis digital, hasil karya itu dinilai oleh pengguna aplikasi, penggunanya ada siswa, ada teman sejawat, ada orang tua, dan lain-lain. Dari hasil penilaian pengguna, dilakukan perbaikan karya berikutnya. Ini kata kuncinya yang saya katakan terprogram dan terpantau. Kita lihat berikutnya. Saya katakan pembekalannya, yang TOT tadi, itu sangat memberikan bekal, benar-benar bekal untuk menuju atau transformasi dari pengawasan manual menuju pengawasan digital. Ibu dan Bapak, dari hasil TOT tersebut, banyak yang bisa saya terapkan, misalnya yang di foto ini. Mulai dari belajar menggunakan digital, yaitu absensi Zoho Form, berikutnya menggunakan Google Form, menggunakan Kaizala, itu terkait dengan absensi. Berikutnya ketika memantau para guru, para peserta, para kepala sekolah saat melakukan kegiatan pendampingan Bimlat, selalu dilakukan hal-hal yang terkait pemantauan, itu menggunakan hasil dari pelatihan TOT itu. Nah, inti cerita bahwa dengan hasil TOT itu mampu membekali selain substansi, itu terkait dengan teknologi menuju pengawasan digital. Berikutnya Ibu dan Bapak, langkah awal setelah TOT, saya melakukan revisi program Bimlat menjadi program Bimlat Digital. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, setelah saya menyusun, mencanangkan perubahan tadi, saya mencoba menelaah perbedaan dan persamaan antara program pembimbingan pelatihan lama dengan PBD itu seperti yang saya tampilkan, walaupun kecil mungkin di makalahnya nanti yang bisa dibaca, intinya melalui komponen yang ada di program Bimlat, pada komponen sama antara sebelum digital dengan setelah digital. Yang membedakan itu adalah sarana digitalisasi. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa secara substansi pengawasan digital itu harus dilengkapi dengan teknologi. Saya lanjutkan, langkah berikutnya dari rangka berpikir tadi, ini contoh dari program pembimbingan pelatihan digital. Secara komponen itu sama, tetapi di dalam memaparkan isinya itu semuanya sudah berbasis digital. Nah, Ibu dan Bapak, setelah menyusun PBD, dilanjutkan dengan RPBD. RPBD yang saya katakan tadi, Rencana Pelaksanaan Bimbingan Bimlat Digital, itu setara dengan RPP 1 lembar. Bentuknya seperti apa?
bentuknya seperti yang saya tampilkan di slide ini. Ini seperti meramu masakan Ibu dan Bapak. Jadi dikelola di bagian program tadi, dikemas menjadi tampilan yang ini bisa kita pakai ketika melaksanakan kegiatan pembimbingan pelatihan digital. Itu yang saya katakan RPBD. Lalu berikutnya Ibu dan Bapak, setelah RPBD itu kita susun, maka saya memulai kegiatan itu tanggal 27 April. Kegiatannya saya mulai dari menyiapkan semua materi. Materinya adalah PIKI. PIKI itu adalah pengembangan profesi, khususnya pada publikasi ilmiah dan karya inovatif. Saya berikan di menu swalayan, saya buat kelas tersendiri, namanya kelas swalayan virtual PIKI guru kepala sekolah milenial. Itu yang saya letakkan di kolaborasi Teams Microsoft 365. Setelah itu, materi sudah siap, saya menyusun jadwal. Setelah jadwal sudah siap, saya sosialisasikan. Setelah saya sosialisasikan, berikutnya adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal tersebut. Nah, setelah melaksanakan kegiatan, Ibu dan Bapak, di sini yang saya katakan memantau, begitu selesai kegiatan, dilanjutkan dengan pemantauan. Pemantauan yang saya gunakan, itu menggunakan WA Group dan grup Kaizala. Kaizala itu salah satu menu juga yang ada di Microsoft 365. Dari hasil pemantauan yang sifatnya terus-menerus, tanpa batas, tanpa waktu, setelah meeting virtual, menggunakan Microsoft Teams, dilanjutkan dengan memberi masukan perbaikan kepada karya inovatif. Setelah memberikan masukan, peserta itu akan diminta untuk melanjutkan kegiatan, dan saya berikutnya mendata ulang hasil-hasil karya peserta setelah diberi masukan. Jadi di sini tampak bahwa ini memang terprogram dan terpantau. Berikutnya Ibu dan Bapak, kegiatan terprogramnya bisa dilihat dari sini. Ini salah satu contoh, ini adalah bukti dari kegiatan ke-7. Saya sudah melaksanakan kegiatan ke-7. Di kegiatan ke-7 selalu dimulai dari menyebarkan flyer, brosurnya, disertai dengan link-nya, ada juga yang disertai dengan QR code-nya. Lalu setiap pertemuan, seperti yang ada di slide ini, selalu saya awali dengan kegiatan seperti kalau kita mengajar. Kemudian di sini juga ada barcode-barcode, ini bertanda bahwa kegiatan ini pure semuanya berbasis digital. Saya lanjutkan, Ibu dan Bapak. Setelah melaksanakan di pertemuan tadi, dilanjutkan dengan melihat perkembangan karya berbasis digitalnya peserta selama work from home, itu harus tetap terpantau. Yang saya katakan tadi, memantaunya itu lewat WA Group dan Kaizala. Nah, Ibu Bapak, ini dengan cara yang terprogram dan terpantau tadi, ternyata harta karun yang tersimpan pada diri guru dan kepala sekolah yang masuk di dalam komunitas kegiatan saya virtual benar-benar bisa terwujud. Nah, ini ada contoh diagramnya, hasil pemantauan-pemantauan saya yang terpantau hampir setiap hari, itu saya pantau. Nah, hasilnya begini Bu dan Bapak. Dari 23 hari, kalau saya hitung sejak tanggal 27, pelatihan TOT itu selesai tanggal 24. Tanggal 27 saya sudah on kegiatan. Lalu saya data, terakhir saya data tanggal 19 kemarin. Dari 23 hari sampai dengan jam 00 dini hari, itu sudah ada 44 karya berbasis digital. Link-linknya itu saya sertakan di dalam makalah, sehingga nanti Ibu dan Bapak pun itu juga bisa mengikuti menggunakan basis digital tersebut dari kegiatan yang saya lakukan ini. Berikutnya Bu Bapak. Ya. Oke. Nah, ini ya antisipasinya. Ada beberapa kendala Ibu dan Bapak. Nanti kendala tersampaikan di makalah, tidak saya sampaikan di sini. Hambatannya juga banyak Ibu dan Bapak, tapi hambatan harus menjadi tantangan kita untuk perbaikan berikutnya. Lalu simpulannya, bahwa potensi seseorang
itu dapat diibaratkan seperti halnya harta karun. Kadangkala situasi yang mendesak itu ternyata dapat menjadi pemicu ditemukannya harta karun. Dan yang berikutnya, strategi yang tepat ternyata dapat menjadi pemicu ditemukannya harta karun. Nah, oleh karenanya di penutup sesi saya, presentasi ini, jika ingin memperoleh harta karun dari guru atau kepala sekolah di masa pandemi COVID-19 ini, silakan lakukan layanan virtual terprogram dan terpantau seperti yang saya lakukan. Pesannya, stay at home, jaga iman, jaga imun. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nini presentasinya. Teman-teman semua, demikian makalah ilmiah Ibu Nini yang sudah dipresentasikan. Jangan khawatir, nanti PPT-nya akan di-share ya di lewat chat grup WA Bapak Ibu semuanya. Karena ini ada yang meminta Bu Nini, boleh kan nanti? Boleh, ya? Siap. Ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan masukan terkait dengan materi makalah ini guna menjadi lebih baik lagi. Silakan. Ada yang raise hand di sini? Dibantu Pak Jol, ada tidak yang Bu Dermawati. Dermawati. Ya, Bu Dermawati, silakan Pak Jul dan teman-teman di unmute. Silakan. Terima kasih moderator. Selamat pagi Bu Ninik. Selamat ya. Sudah sukses ini saya lihat bagus sekali karyanya Bu Ninik. Saya termasuk yang iri atau termotivasi juga untuk mengikuti kegiatan yang Ibu Ninik telah sampaikan. Yang saya akan tanyakan, kan pengawas minimal memiliki sekolah binaan 7 sekolah binaan. Nah, waktu virtual, Ibu Ninik mengadakan serentak ke 7 sekolah itu atau satu persatu, Bu? Karena saya pernah mencoba ingin mengadakan serentak, itu kepala sekolah ada yang ya banyak alasannya, waktu tidak tepat, waktu lagi sibuk, waktu di luar, begitu. Terima kasih, Bu. Ya. Pak Jo, supaya saya tidak lupa, boleh langsung saya... Langsung saja, Bu Nini. Ya, oke, baik. Bu Derma, terima kasih. Jadi begini, awalnya memang karena masa pandemi ini sesuatu yang biasanya normal menjadi tidak normal gitu ya. Kalau mau normal, kita menjalankan tugas pengawasan, kita fokuskan utama dulu pada sekolah binaan, kan gitu ya. Namun karena kita memang juga berkeinginan mendapatkan sebuah karya, awalnya kan ini membuat karya best practice. Di best practice itu bisa saja berada dalam sekolahnya, sekolah binaannya sendiri, bisa saja itu di luar sekolah binaan. Setidaknya minimal ada 2 sekolah binaan. Nah, sekarang berkaitan dengan pertanyaannya Bu Derma tadi, jika dikaitkan dengan tugas pengawasan, ini saya lakukan bersamaan. Ini bersamaan. Jadi pada saat melakukan virtual, bahkan yang saya lakukan ini di luar sekolah binaan itu banyak, Bu Derma. Teman-teman yang di ruang ini tampaknya kemarin juga sudah ikut juga ke room saya. Tadi ada Bu Lili, ada dari berbagai tempat, gitu. Itu kemarin saya beri link ketika saya memberikan layanan virtual. Itu tidak hanya untuk sekolah binaan, di luar sekolah binaan, di dalam kota, di luar provinsi, itu saya wadai semuanya. Nah, itu best practice saya. Tapi mohon maaf ya, yang diceritakan ini sistematikanya bukan sistematika best practice ya, tapi berupa makalah hasil best practice. Begitu Bu Derma? Ya, baik. Terima kasih Bu Derma. Itu ya, jadi makalah ilmiahnya Bu Nini ini adalah makalah ide gagasan dari hasil best practice-nya dituangkan dalam makalah ilmiah, gitu Bu Derma. Kalau terkait substansi tadi apakah 7-7-nya ya dijawab sudah tadi iya. Tapi lewat chat WA dulu, kemudian ada telepon dulu tadi kalau nggak salah ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Baiki Mutiara, NTB.
silakan Bu Baiki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk yang ke hari kedua ya. Alhamdulillah saya bisa berkomunikasi, bisa berbicara lanjut dengan teman-teman pengawas se-Indonesia. Bu Nini, Dokter Nini luar biasa ya makalahnya. Sepertinya makalah ini karena memang dasarnya best practice. Jadi best practice-nya itu karena sudah jadi bahan-bahan dan bukti-bukti fisiknya jadi lengkap sekali kelihatannya. Jadi untuk potensi diri ibarat harta karun, strategi menggali harta karun, luar biasa Bu Nini. Jadi memang pada saat ini kita menggali minimal di sekolah binaan kita. Nah ini mungkin ada strategi atau motivasi dari Bu Nini untuk kita semua atas keberhasilan, atas makalah yang luar biasa dari Bu Nini yang saya lihat ya, bukti-bukti fisiknya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu Nini. Ya, terima kasih. Kalau memotivasi, mudah-mudahan makalahnya nanti setelah di-share Ibu Bapak, teman-teman yang ada di ruang ini bisa dikaji, dipelajari gitu ya, lebih detail, lebih runtut begitu ya. Silakan nanti Ibu dan Bapak akan mengikuti pola seperti itu. Yang jelas yang saya sampaikan tadi itu benar-benar terprogram ya. Terprogram itu artinya memang terencana, bukan kegiatan yang sekedarnya. Begitu. Terencana mulai dari menjadwal, sebelum menjadwal materi siap dulu, gitu ya. Bahkan setiap pertemuan Ibu dan Bapak yang bisa saya sharingkan, itu ibarat kita orang jualan, itu membuka dasar dulu. Iya, iya. Gitu. Jadi kok misalnya saya pertemuannya itu jam 13 biasanya Ibu Bapak. Nanti kok mau ingin gabung, akan saya beri share link ketika saya melakukan virtual dengan teman-teman. Gitu ya. Nah, ketika saya melakukan itu, ini kan gabungan juga dengan kegiatan pelatihan mana-mana gitu ya. Maka saya harus bisa mengatur waktu. Jam 2 malam itu biasanya saya sudah bangun. Jam 2 malam itu saya siapkan dulu. Pertemuan sekian yang harus saya siapkan adalah satu, form presensi. Lalu yang kedua, saya siapkan kuisnya dulu. Setiap pertemuan saya melakukan kuis Ibu Bapak. Kuisnya itu selalu lakukan. Lalu yang ketiga, itu formnya angket tanggapan peserta setiap pertemuan. Jadi setiap pertemuan itu saya lakukan angket tanggapan terhadap kegiatan. Lalu yang keempat, PPT Ibu dan Bapak, itu sama seperti kalau kita ngajar di kelas. Jadi selalu saya tampilkan ke alur di PPT itu, berdoa, absensi, itu selalu saya tuliskan. Ya, jadi memang judulnya terprogram dan terencana itulah yang ingin saya contohkan kepada Ibu dan Bapak. Karena kalau sudah terprogram, gitu ya, sudah terencana, terpantau, pasti harta karun itu akan tergali. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Nini. Ya, terima kasih Bu Nini. Demikian ya Bu Mutiara. Jadi laporannya sepertinya Bu Mutiara juga tertarik ya, seperti masuk saja dibuka pintunya, nggih. Nggih. Baik, berikutnya ini ya yang terakhir ya, pertanyaan terakhir ini dari Bu Ninengah Sriwati. Silakan Bu Ninengah. Ya. Selamat pagi Bu Nini. Pagi, halo Ibu. Ingat saya. Ya. Ya. Luar biasa Bu Nini. Jadi saya hanya ingin menanyakan ketika kita, jadi saya dapat ilmu baru juga karena saya juga sering membimbing kepala sekolah atau guru yang bukan menjadi sekolah binaan kita. Nah, berarti boleh ya, meskipun itu bukan sekolah binaan.
Itu dapat pengetahuan baru satu. Kemudian berikutnya, kira-kira karena mengikuti setengah Bu Nini, mohon maaf ini, boleh saya tahu ada berapa guru? Guru ini ya Bu ya? Ada berapa guru yang Ibu ajak berdiskusi istilahnya, gunakan sebagai subjek. Kemudian tadi kan ada 44 kalau tidak salah ya, 44 guru yang sudah berhasil Ibu gali segalanya. Nah, jadi saya kemudian adakah indikator keberhasilan yang Ibu tetapkan untuk penelitian ini, best practice ini, karena ini makalah hasil best practice. Saya kira itu aja Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Langsung ya Pak. Ya, silakan. Oke, ya. Jadi best practice memang bisa Bu di luar sekolah binaan tuh bisa. Ini karena pengalaman terbaik. Ya itu ya. Yang kedua, karena ini bukan penelitian, tapi pengalaman terbaik, gitu ya. Jadi mengalir saja. Kalau indikator itu kalau penelitian. Yuk misalnya ini saya lakukan menjadi sebuah penelitian tindakan sekolah, gitu ya. Itu saya akan menetapkan indikator keberhasilan. Tapi ini pengalaman terbaiknya menghasilkan itu tadi, 44 tadi. Oke ya. Lalu yang... Terima kasih. Kenapa? Berarti dari memang 44 orang itu ya? Belum. Saya jelaskan dulu. Oke. Ceritanya Ibu Bapak, mungkin pengalaman juga di ruang ini ya, yang berkaitan dengan PIKI, publikasi ilmiah karya inovatif, itu banyak yang menghindari. Ya. Mungkin sama. Bahkan yang namanya kendala karya tulis, yang itu penyebabnya adalah PIKI, itu pun nggak dihiraukan. Ya, itu pun saya alami melalui kegiatan ini. Awal pertama kali membuka kelas, muridnya itu isinya 5 orang. Tetap saya jalankan. Lalu berikutnya setelah merasakan ada hikmah, hikmahnya itu ketika satu teman itu menghasilkan aplikasi, di-share, memotivasi yang lain, harta karunnya muncul lagi. Akhirnya didapatkan anggota. Halo? Ada Bu Yuli bersuara ini. Ya. Oke, terus. Halo? Ya, silakan. Oke ya, saya lanjutkan. Pertemuan berikutnya, jumlahnya itu 17. Pertemuan berikutnya, itu melonjak 66. Berikutnya, melonjak 81. Sampai kemarin teman-teman pengawas dari wilayah lain, dari pulau lain, itu ikut gabung di kelas saya, itu jumlahnya 86. Nah, tetapi 86, saya tidak mentarget semuanya. Masalahnya bukan target kaitannya dengan penelitian. Yang penting harta karun itu tergali secara terus-menerus, dan hasilnya pada hari ke-23, itu 44 karya yang sudah jadi. Pada hari ke-23. Semula saya merancangkan itu ada 17 kali pertemuan sampai dengan bulan Juli. Gitu ya. Nah, namun dengan peristiwa seperti ini, mungkin nanti saya tidak berhenti sampai dengan PIKI saja. Karena pembelajaran HOTS, kemudian penilaian RPP selembar, ERPP, bahkan teman-teman guru-guru yang saya latih itu ada yang sekarang mengembangkan perangkat pembelajaran. Jadi mulai dari Prota, Prosem, silabus RPP itu dibuat. Membuat tutorial ini, tutorial itu terjadi karena setiap kali selalu share hasil kerja, itu yang saya katakan, harta karun bisa muncul ketika pemicunya itu tepat. Begitu. Begitu ya Ibu ya? Bu Nengah ya? Bu Nini, boleh tahu enggak karya inovatif sama publikasi ilmiah apa saja yang dihasilkan oleh subjek tersebut? Oke, nanti dibaca lengkap di makalah Bu ya. Makalah ya. Nanti makalahnya di-share. Karena judulnya PIKI ya, berarti kan bebas banyak ya. Ya. Oke. Terima kasih Bu Nini, sukses. Ya. Kalau pesan panas yang ada. Oke, lanjut. Oh ya, atuh. Siapa lagi? Halo? Ada penanya lagi? Bu Neni. Ngat Nuri. Tidak bisa. Bu Nini, Pak Apa lagi? Bu Nini. Sebentar. Moderator saya di mana ini? Moderator saya. Halo Bu Nini.
Nggih? Halo. Ya, ayo Pak, saya diatur teman-teman. Harus Siapa? siapa? Pak Jul. Tangan dulu, Pak Saya Jul. mau maju. Sebentar. Bapak Ibu di unmute. Ada mau jadi tuh. Tolong di unmute di mute semua. Siapa aja? Siapa sekarang yang mau ini saya ya? Pak Jul juga ditutup itu Ya, mic-nya Pak Jul. sebentar. Iya. Masalahnya teman-teman, Pak Jo bisa mendengar suara saya, tapi nggak bisa ya. Nah. Halo Bu Nini. Ya, oke. Atau siapa? Yuk. Atau siapa? Pilihan siapa Pak Ji sekarang? Pak Jo. Baik, terima kasih Bu Nini atas presentasinya. Waktunya sudah habis. Bapak Ibu, mohon maaf yang belum sempat bisa memberikan masukan pagi ini. Nanti ada sesi keduanya, kemudian ketiga, keempat, sampai 6. Atau nanti bisa langsung chat kepada pemateri ya. Saya sebagai moderator sekaligus mohon izin dan terima kasih. Kita kasih aplaus buat Bu Nini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya. Halo, Pak Toyib ya, berikutnya Pak Toyib apa Pak Zul? Sekarang mestinya Pak Zul. Halo Pak Zul. Pak Zul sudah ada di sini. Ganti saya jadi moderator. Pak Zul, apakah kau ada di sana? Tidak ada.